Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Adzan nomor hadis 39. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, bab berbincang-bincang. Idza uqimat, ketika dikomati apa as-sholatu, sholat. Nomor hadis 39. Hadatsana Ayas bin Walid qala, berkata siapa Ayas. Hadatsana Abdul A'la qala, berkata siapa Abdul A'la. Hadatsana Humaitun qala, berkata siapa Humaid. Sa'al tu, bertanya aku, Sabitan pada Sabit al-Bunani, bangsa Bunani. Anir rajul, dari laki-laki, yatakallamu yang berbincang-bincang, ngomong-ngomong. Ba'dama tuqamu, setelah apa-apa yang dikomati, apa as-sholatu, sholat. Di Humaid itu bertanya, aku bertanya pada Sabit al-Bunani dari urusan seorang laki-laki yang berbincang-bincang setelah dikomati sholat. Setelah sholat diikomati, setelah komat atau masih bincang-bincang, itu bagaimana ini hukumnya? Fahadasani, maka menceritakan siapa Sabitan ni padaku, Humaid, an Anas ibni Malik qala, berkata siapa Anas. Uqimat, dikomati apa as-sholatu, sholat. Fa'aradha, maka datang ilin Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa rojulun, seorang laki-laki. Fahabasahu, maka menahan siapa rojulhu pada Nabi. Ba'dama ukimat, setelah apa-apa yang dikomati, apa as-sholatu, sholat. Oh, tentang itu toh. Nah, Sabit menjawab, Sabit menceritakan pada Humaid bahwa dia diceritai dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ketika itu sholat sudah dikomati, sudah ikomah. Kemudian datanglah pada Nabi seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu menahan Nabi, maksudnya diajak bincang-bincang begitu. Setelah dikomatinya, ya tidak apa-apa. Hanya saja kalau sekarang mungkin ya makmumnya yang bengok-bengok gitu ya. Sampai itu makmumnya pada tidur itu zaman Nabi itu. Kalau sekarang yang diseneni imamnya atau rojulnya itu. Nah, itu. Jadi berbincang-bincang setelah sholat dikomati itu ya tidak apa-apa. Ya, kalau sekarang silahkan dijaga situasinya masing-masing. Yang mengajak bincang-bincang itu ya supaya menempatkan diri, ya meskipun boleh, meskipun tidak dosa, tapi ya supaya apa itu, nggon ya, adepan, di mana tempat ini baru nanti menyebabkan banyak yang kecewa atau bagaimana, meskipun tidak dosa, nah, tapi harus bisa menyesuaikan diri. Babun, bab wujubin
sholatil jamaati, wajibnya sholat berjamaah. Waqala dan berkata siapalah Hasan, in manaat, jika mencegah hu pada orang, siapa ummuhu ibunya orang, anil isya'i dari isya fil jamaati di dalam berjamaah, syafaatan karena welas, karena belas kasih, yalam yuti'ha, tidak taat siapa man ha pada ibu. Jadi menurut Hasan, meskipun itu dilarang ibunya dari sholat isya berjamaah karena ibunya mungkin kasihan malam-malam gitu, ya menurut Hasan itu larangan dari ibu itu tidak usah ditaati, ya tetap sholat berjamaah tetap sholat isya berjamaah di masjid. Nomor hadis 40. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah, akhbarna Malik an Abi Zinnat anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, walladzi demi zat nafsi diriku biadi di tangannya zat, laqad hamamtu sungguh sengaja aku, an amura jika memerintahkan aku, bihatobin dengan kayu bakar, fayuh tobwa maka diikat apa kayu bakar, summa amuru kemudian memerintahkan aku Nabi, bisolati dengan solat, fayuh adzana maka diadzani laha bagi solat, summa amaro kemudian memerintahkan aku Nabi, rojulan pada seorang laki-laki, faya umma atau faya ummu maka supaya mengimami siapa rojul, annasa pada manusia, summa ukhalifa kemudian ngeri ingsun, menyelisih aku mesti keri, sholatnya belakangan, ila rijalin pada beberapa laki-laki, fa uharriku maka membakar aku, alaihim atas mereka, buyutahum pada rumah-rumah mereka, walladzi demi zat nafsi diriku Muhammad biadi di tangannya zat, lau ya'lamu jika mengetahui siapa haduhum salah satu mereka, ana sungguhnya had yajidu menjumpai arkon paha saminan yang gemuk, Aumar mata ini atau dua teracak hasanata ini yang bagus keduanya, oh la syahida sungguh mendatangi siapa had ala isya pada isya, maksudnya jika melihat pahalanya. Ya Abu Hurairah menceritakan bahwa Kanjeng Nabi bersabda, demi zat diriku di tangannya zat, sungguh aku sengaja jika memerintahkan kayu bakar diikat, kemudian aku memerintahkan sholat supaya diadani, maksudnya diadani dan dikomati, sholat maksudnya sholat isya. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami mereka yang datang di masjid, dan aku menyelisih, maksudnya tidak sholat berjamaah itu ke laki-laki
beberapa laki-laki yang tidak datang ke masjid, aku bakar dia beserta rumahnya. Saomai diobong karena tidak datang sholat isya berjamaah. Dengar adzan tidak sholat ke masjid. Itu hukumnya, Nabi menghukum itu dibakar. Tapi apa ya terus dibakar begitu ya tidak. Itu memberi kabar penakut bahwa sebenarnya hukumnya kamu itu tidak mendatangi sholat berjamaah isya di masjid itu rumah dan kamu sekalian dibakar di dalamnya. Itu sebenarnya itu demi Allah atau demi zat diriku di tangannya zat. Jika salah satu mereka itu mengetahui, menjumpai paha yang gemuk atau teracak yang baik, maksudnya pahalanya, pahala sholat isya, maka sungguh dia akan mendatanginya. Itu hanya gambaran samin, arkon saminan au marmataini hasanataini, itu gambaran itu pahalanya. Orang kan senang toh melihat pupu, tepong ya toh, tepong yang gemuk, wah dagingnya banyak dibakar begitu, masya Allah, sedap ya, atau teracak ya, yang bagus gitu. Mesti kan dia datang, ingin toh itu. Begitu pula sholat isya itu pahalanya sungguh besar. Tuh, kalau hukumnya Nabi sebenarnya hukumnya itu ya orang yang tidak mendatangi sholat isya berjamaah, dia mendengar azan, tidak mau datang ke masjid, dibakar sak rumahnya. Kalau keras itu gitu. Tapi kan juga tidak dilaksanakan, itu maksudnya. Itu memberitahu sebenarnya hukumnya itu loh. Nah, Nabi tetap belas kasih juga, terus tidak dibakar gitu, tidak. Memberi takut, memberi kabar penakut bagi yang tidak mau sholat berjamaah isya di masjid padahal dia mendengar azan. Tuh, jadi babu fadli sholatil jamaati, bab keutamaan sholat berjamaah. Wakana dan ada siapal aswad idza fatadhu ketika menelatkan, terlambat hu pada aswad al jamaata berjamaah, dzaba maka pergi siapa aswad ila masjidin pada masjid akhor yang lain. Jadi aswad itu kalau misalkan masjid A ini sudah terlambat sholat berjamaah, dia mencari masjid yang belum sholat. Kemana ini? Kalau di tempat kami ini masjidnya banyak sekali. Satu kampung ini ada masjidnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 masjid sak kampung saya ini. Wah, ini masjid yang satu terlambat ke masjid yang kedua yang belum sholat. Nah, untuk melaksanakan bisa berjamaah. Wajah dan datang siapa Anasun Anas ila masjidin pada masjid. Qad sulia sungguh telah dipakai sholat di dalam masjid. Fa'adzana maka adzan siapa Anas, wa qoma dan iqomah siapa Anas, wa sholat dan sholat siapa Anas jamaatan dengan berjamaah. Kalau Anas itu datang ke masjid yang dia terlambat, wis tinggu sholat, misalkan sudah sholat isya berjamaah,
Anas datangnya terlambat, dia adzan lagi tuh. Adzan dikomati sholat berjamaah, nah, mendirikan sholat berjamaah lagi. Itu Anas. Kalau di sekitar kita umumnya, kalau sudah pakai adzan, kemudian sholat berjamaah, kita datang adzan lagi, komat lagi, wah itu nanti jadi perkara itu. Jadi perkara itu. Ya bagaimana baiknya? Ya ketika adzan segera datang saja ke masjid. Jadi adzannya yaitu tok. Enggak usah diulang seperti Anas ini. Kalau sekarang ya jadi perkara tuh. Bahwa apa sholatnya yang tadi tidak sah ya? Kok diadzani lagi? Jadi perkara. Ya kita saling menjaga. Saling menjaga. Kalau sudah sama-sama mengetahui ilmunya gitu ya enggak ada perkara, enggak ada masalah. Tapi kalau yang satu sudah tahu, yang satu belum, lah itu yang jadi perkara itu. Mau dijelaskan kalau pas kejadian begitu itu sudah enggak bisa menerima. Jadi ya kalau memang di situ ya ada yang belum tahu ya seperti biasa aja dulu. Nah, ketika mengaji disampaikan begitu. Kalau sudah sampai tahu ya, nanti kalau terlambat begini ada adzan lagi seperti Anas, komat lagi, sholat berjamaah lagi. Anas bin Malik. Nomor hadis 41. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf kala berkata siapa Abdullah Abarna Malik an-Nafi an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi Sholatul jamaati sesungguhnya salat berjamaah ikut tafdulu membandingi melebihi sholat al-fadhi, sholat sendiri, sholat ijen bisa ba'in wa isrina dengan 27 apanya darajatan derajatnya. Di sholat berjamaah itu melebihi dari sholat sendiri. Lebihnya satu bandingnya itu perbandingannya dengan 27 derajat. Satu sendiri itu 1 derajat. Kalau berjamaah itu 27 derajat, bandingannya begitu. Kalau sholat sendiri itu ya 1 sudah, halanya 1. Tidak usah pakai keterangan kalau benar begitu, enggak. Sholat sendiri itu 1 loh. Manja bil hasanati falahu hasanatun. Ada kebaikan, tetap meskipun sendiri ada kebaikan, tapi dibanding dengan sholat berjamaah itu bandingannya 1 berbanding 27. Kalau orang pinter gitu mesti ya milih yang wong podo-podo ya sama-sama rekosonya itu ya. Sama-sama lelahnya bekerja 1 kali digaji 27 ya, itu berarti cerdas itu. Kalau yang tidak cerdas itu ya biarlah digaji 1 saja juga mau. Nah, itu kurang cerdas itu. Kurang cerdas. Kalau yang cerdas ya saya yang pilih yang 27 derajatnya. Mari sholat berjamaah. Ayo sholat berjamaah itu. 5 waktu. 5 waktu diusahakan sholat berjamaah. Diusahakan sholat wajib itu di masjid. Khairus sholatikum fi buyutikum ila maktubah. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat masjid fil masjid, di dalam masjid. Kalau bapak saya dulu kalau di situ sudah
ada ya 5 kakak begitu, langsung dibikinkan masjid itu. Sehingga di tempat kami itu daerah ya lebih dari 70 masjid. 70 masjid lebih satu daerah. Mungkin 5 kakak, 7 kakak bikinin masjid biar sholat berjamaah di masjid. Ya, itu sholat itu ya ini amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, sholatnya gitu. Innama awwalu ma yuhassabu bi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in sholihat sholihat kulli amali wa in fasadat fasadat kulli amali. Sholatnya. Jangan ngaku sudah sungguh-sungguh menetapi Islam tapi sholatnya tidak berjamaah. Ya, Islam sudah sungguh-sungguh tapi sholatnya selalu sendiri, selalu terlambat. Diusahakan, ditingkatkan amalan kita, khususnya sholat. Ini penting karena wajib. Wa in sholihat sholihat kulli amali wa in fasadat fasadat kulli amali. Nomor hadis 42. Hadatsna Abdullah bin Yusuf kala berkata siapa Abdullah Barnal Lais kala berkata siapa Lais. Hadatsna Ibnul Hadi an Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'idin Al-Khudri. Ana sesungguhnya Abi Sa'id sami'a mendengar an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi salatul jamaati sesungguhnya salat berjamaah ikut tafdalu melebihi salat al-fadhi salat sendiri bi khamsin wa isrina dengan 25 apanya darajatan derajatnya. Tetap banyak 1:25. Nabi bersabda sholat berjamaah itu melebihi derajatnya 25. Kalau ijen itu berarti 1, kalau berjamaah itu 25 derajat. Mari sholat berjamaah. Kita tingkatkan amalan kita gitu. Karena sekali lagi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Kita tingkatkan sholat kita gitu. Itu amalan yang pertama kali itu harus kalau belum sempurna disempurnakan, kalau belum tertib ditertibkan, kalau belum baik diperbaiki. Bisa sholat berjamaah di masjid. Belum punya masjid itu gimana? Bikin masjid aja. Masjid itu tidak harus besar. 5x5 bolehlah. Dan ya tidak harus ada pengimamannya begitu, nggak ada aturannya begitu. Kotak tok juga boleh. Ini masjid. Kalau zaman Nabi kan dibatasi tok, batasi sana 4 batasan, di sini masjid sudah. Itu masjid namanya. Nomor hadis 43. Hadatsana Musa bin Ismail kula berkata siapa Musa. Hadatsana Abdul Wahid kula berkata siapa Abdul Wahid. Hadatsana Amas kula Amas sami itu mendengar aku Abbas Soleh yaqulu berkata siapa Abbas Soleh. Sami itu mendengar aku Abu Hurairah yaqulu berkata siapa Abu Hurairah. Kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatur rajuli sholatnya laki-laki fil jamaati di dalam berjamaah tudha'afu dilipat gandakan
ala sholati mengalahkan sholatnya rojul fi baitihi di dalam rumahnya rojul, wa fi suki dan di dalam pasarnya rojul, khamsan 5, wa isrina dan 20, maksudnya 25. Apanya dhifan lipatannya. Wadzalika dan demikian itu. Ana sungguhnya rajul. Idza tawadhu'a ketika berwudu siapa rajul. Fa ahsana maka memperbaiki siapa rajul al wudu'a pada wudu. Suma kharaja kemudian keluar siapa rajul ilal masjidi pada masjid. La yuhriju tidak mengeluarkan hu pada rajul illa kecuali apa as-sholatu sholat. Lam yahtu tidak melangkah siapa rajul khotwatan 1 langkah illa kecuali rufi'at diangkat lahu bagi rajul biha sebab langkah apanya darajatun derajatnya. Wakhuto dan dilebur anhu dari rojul biha sebab langkah apanya khotiatun kesalahannya. Faidha sholat maka ketika sholat siapa rojul lam tazal tidak henti-hentinya siapal malaikatu malaikat tusolli mendoakan siapa malaikat alai atas rojul madama selagi tetap siapa rojul fi musallahu di tempat sholatnya rojul. Doanya Allahumma ya Allah sholli semoga memberi rahmat engkau alai atas rojul. Allahumma ya Allah irham semoga memberi belas kasih engkau hu pada rojul. Walaya zalud dan tidak henti-hentinya siapa hadukum salah satu kalian fi sholatin di dalam pahala sholat. Mantadhara selagi menunggu siapa had as-sholata pada sholat. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sholatnya seorang laki-laki di dalam berjamaah. Sholat berjamaah maksudnya. Itu dilipat gandakan mengalahkan sholatnya seorang laki-laki di rumahnya. Di rumahnya itu ya berjamaah misalkan. Di rumahnya tapi berjamaah. Di pasarnya. Karena pasar itu zaman dulu, zaman Nabi juga belum ada masjid itu. Di pasar-pasar itu belum ada masjid. Kok tahu? Ya tahu masjidnya Nabawi toh, sama Nabi gitu. Sama Masjid Kuba itu di Madinah. Dan pernah ke sana saya, insya Allah ya. Besok ke sana lagi, insya Allah. Kalau masih diberi umur, nunggu jadwal. Jadi maksudnya di sini memang sholat di pasar ya tidak di masjid, tidak ada masjid ketika itu. Kalau di rumah juga tidak ada masjid, meskipun sholatnya berjamaah di rumah. Itu bandingannya itu, lipatannya itu 25 kali lipatan. Kalau sholat di rumah atau di pasar itu 1, sholat berjamaah di masjid itu 25 kali lipatan. Lah kok bisa? Karena begini. Kok bisa? Dilipatkan sama-sama sholatnya. Karena begini. Ketika seorang laki-laki dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian dia keluar ke masjid. Dia keluar itu tidak lain untuk sholat. Karena mendengar adzan dia berwudu dengan memperbaiki wudunya menuju masjid.
Memang niatnya ya untuk sholat. Setiap jangkah, setiap langkah dia, satu langkah itu diangkat derajatnya. Rajul itu diangkat derajatnya. Dan dilebur dosa-dosanya. Dari rumah satu langkah, dua langkah. Setiap langkah itu diangkat derajatnya, dilebur dosanya. Kemudian ketika rajul itu sholat, maka malaikat itu selalu mendoakan kepada rajul itu selagi dia masih tetap di tempat sholatnya itu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Jadi doakan oleh malaikat. Dan rajul itu tidak henti-hentinya di dalam, atau ahad salah satu kalian, ya rajul salah satu kalian, itu tidak henti-hentinya di dalam pahala sholat selagi menunggu sholat. Selagi menunggu sholat. Apa kalau sholat di rumah itu menunggu? Komat enggak toh? Nah, diadani dhewe, komati dhewe, sholat dhewe ya toh. Nah, itu loh. Secara matematikanya begitu. Meskipun tidak disebut 1, 2, 3, 4 itu tidak. Kok bisa perbandingannya 1:25 derajat itu begitu itu hitungannya. Ya enggak usah. Wah berarti 25 langkah ya. Enggak. Kok bisa melebihi itu loh, bandingannya itu begitu. Setiap jangkah diangkat derajatnya, dilebur dosanya, didoakan oleh para malaikat, dan selalu mendapat pahala sholat ketika menunggu sholat. Mari sholat berjamaah di masjid, para sedulur kita. Yang belum punya bikin masjid. Bikin masjid itu modalnya nggak banyak. Nggak banyak, modal awal tuh nggak banyak itu. Kalau saya itu bikin masjid modal awalnya 1.800.000. Lihat kurang lebihnya itu ya. Beli cakar ayam gitu. Beli cakar ayam berapa itu? 1, 2, 3, 4. 3 kali 4, 12. Dulu agak murah itu. Masih cukup itu tuh. 12 cakar ayam. 1.800.000 kalau. Bangun sidik-sidik itu bisa itu. Ya jangan semua di belonjo gitu ya, awake dhewe ya melu bikin gitu ya. Ngerancang gitu ya. Kalau dulu saya begitu. Ingin punya masjid gitu. Ingin punya masjid ya harus sungguh-sungguh gitu. Mau bikin bagel sendiri begitu ya. Ini katan sampai jam 1 malam gitu. Sendiri gitu. Karena ingin, kalau sudah punya keinginan insya Allah terwujud itu. Allah akan membantu. Biar bisa sholat berjamaah di masjid. Nomor hadis 44. Babu fadli sholati, babnya keutamaan sholat al-fajri subuh fi jamaatin, di dalam berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Nah, ini termasuk sholat yang berat ini bagi yang hatinya belum los. Nomor hadis 44 ya. Hadatsana Abul Yaman, kula berkata siapa Abul Yaman, akhbarna Su'aib bin Ani Zuhri. Kula berkata siapa Zuhri, akhbarani Sa'id bin Musayyab wa Abu Salamah bin Abdurrahman
Ana Abu Hurairah sungguhnya Abu Hurairah telah berkata siapa Abu Hurairah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi. Tafdulu melebihi apa sholatul jami' sholat berjamaah. Sholat ahadikum pada sholat salah satu kalian wahdau dengan sendiri. Bi khamsin wa isrina dengan 25. Apanya juz'an bagiannya. Watajtami'u dan berkumpul siapa malaikatul lail malaikat malam. Wa malaikatun nahar dan malaikat siang. Fi sholatil fajri di dalam sholat subuh. Sumayakulu kemudian berkata siapa Abu Hurairah, faqra'u maka membacalah kalian, in syi'tum jika menghendaki kalian, inna Qur'anal fajri sungguhnya bacaannya subuh, kana ada, iku mashudan disaksikan. Itu surat Al-Isra ya, ayat 78. Al-Isra itu ya Bani Israel. Inna Qur'ani maksudnya kinayah itu kinayah dari sholat. Inna sholat al-fajri maksudnya itu sholat subuh ya. Maksudnya inna Qur'an al-fajri itu inna sholat al-fajri, keterangannya begitu. Itu kinayahnya karena di dalam sholat itu ada bacaannya gitu. Jadi Qur'ana inna Qur'ana sungguhnya bacaan itu maksudnya inna sholata, sungguhnya sholat. Jadi Abu Hurairah di sini berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu melebihi dari sholat salah satu kalian dengan sendiri. Sholat sendiri. Berapa? 25 bagian. Kalau sholat sendiri hanya satu bagian. Kalau sholat berjamaah itu 25 bagian. Gampangannya begitu. Dan ketika dan berkumpullah malaikat lail dan malaikat siang di dalam sholat subuh. Maksudnya ketika sholat subuh itu malaikat yang shift malam dan shift siang itu berkumpul. Kumpul. Dicatat itu yang shift malam mau ke langit, catatan terakhir sholat. Yang shift siang mau jaga itu catatan awalnya sholat subuh. Besok lagi begitu catatannya. Yang shift siang itu sampai pagi lagi, sampai pagi catatannya tetap sholat. Atau asar begitu, sholat tetap sholat. Selalu dalam keadaan sholat. Di satu hari itu catatan awal dan akhir itu sholat. Satu malam juga begitu, catatan awal dan akhir sholat. Nah, kalau sudah awal sholatnya tertib itu ya, yaitu tadi innama awwalu ma yuhassabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in solehat kuli amalih, wa in fasadat kuli amalih. Itu. Mari sholat berjamaah di masjid. Kalau kamu mau silahkan dibaca itu surat Al-Isra ayat 78. Coba dicari nanti. Inna Qur'an al-fajr maksudnya inna sholat al-fajr kana mashudan. Sholat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan?
malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Shift malam dan shift siang. Nomor hadis 45. Hadatsana Umar ibn Habsin qala berkata siapa Umar. Hadatsana Abi qala bi hadatsana A'mas qala berkata siapa A'mas. Sami itu mendengar aku Saliman pada Salim. Qala berkata siapa Salim. Sami itu mendengar aku Umat Darda pada Umat Darda. Takulu berkata siapa Umat Darda. Dakhala masuk alaiya atasku siapa Abu Darda. Abu Darda. Wahwas dan Abu Darda iku mudobun marah-marah atau orang yang dimarahkan, berarti marah-marah. Orang yang marah-marah. Fakultu maka berkata aku Umat Darda. Ma'apa aghdobaka yang menyebabkan marah kepada engkau. Fakola maka berkata siapa Abu Darda. Wallahi demi Allah. Ma'rifu tidak melihat aku. Min ummati Muhammadin dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayan sesuatu. Illa kecuali anam sungguhnya mereka umat. Iku yusalluna salat mereka. Jami'an dengan berjamaah. Di ketika itu Abu Darda itu masuk padaku Umi Darda dengan marah-marah. Mas Abu Darda kalau sekarang apa yang menyebabkan marah-marah pada engkau? Abu Darda, demi Allah, saya itu tidak pernah melihat dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu kecuali kok mereka itu selalu sholat berjamaah. Oh, sholat berjamaah terus. Nah, ini belum tidak diterangkan ketika Abu Darda apakah sudah masuk Islam atau belum kan begitu ya. Menjadikan marah-marah. Wah. Jadi sholat berjamaah itu juga memberi kekuatan kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Jadi tidak sepelekan karena dalam satu hari itu bisa berkumpul 5 kali. 5 kali. Selalu berkumpul. Sholat berjamaah. Jadi musuh-musuhnya ya agak keder gitu ya. Jadi atau kalau sudah sering berkumpul itu mengumpulkan lebih mudah dibanding orang yang tidak sering berkumpul. Nomor hadis 46. Hadatsana Muhammad bin Ala qala berkata siapa Muhammad hadatsana Abu Sama an Buraidin bin Abdillah an Nabi Burda an Nabi Musa qala Nabi Musa qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nas lebih besarnya manusia apanya ajron pahalanya fi sholati di dalam sholat yaitu abadum lebih jauhnya mereka abadum maka sungguhnya lebih jauhnya mereka apanya masyan jalannya. Di orang yang lebih besar pahalanya di dalam sholat itu yang lebih jauh jalannya menuju masjid itu lebih jauh. Kalau jalan berapa ratus langkah dibanding yang buka pintu langsung masjid. Ini saya juga agak menjauh dari masjid ini. Kalau dulu saya buka itu langsung masuk masjid, sekarang tidak. Buka harus jalan dulu. Jalan 4 meter itu baru
masuk ke masjid. Kalau dulu buka pintu langsung masuk masjid. Pindah rumah sekarang. Biar agak ada jarak gitu ya. Jalan ke masjid ya 4 meter. 4 meter nanti itu dari pintu belakang masuknya pintu yang depan agak jauh begitu ya. Pahalanya biar lebih banyak. Waladi dan orang yang tadiru menunggu siapa orang as-sholata pada sholat hatta yusolliha sehingga sholat siapa orang ha pada sholat ma'al imami beserta imam iku a'dhamu lebih besar apanya ajron pahalanya minaladi dibanding orang yusolli sholat siapa orang sumayanamu kemudian tidur siapa orang. Kemudian yang lebih besar lagi pahalanya itu dibanding pada sama-sama sholat, yaitu orang menunggu sholat sampai dia sholat beserta imam. Itu lebih besar pahalanya dibanding orang yang sholat kemudian dia tidur. Wah, imamnya kok lama itu, dia sholat sendiri terus tidur. Nah itu dibanding orang yang dia menunggu sholat sampai bisa bersolat berjamaah dengan imam, nah, dia itu lebih besar dibanding yang sholat terus tidur itu tadi. Itu pahalanya berapa ya besar itu. Besar. Kalau diperlihatkan sekarang ya tidak ada orang yang kafir ya, semuanya sholat itu. Semuanya sholat. Wah, pahalanya mungkin kalau sekarang itu setiap kalian sholat berjamaah di masjid diberi emas 1 gram 24 karat. Masjidnya enggak cukup itu. Masjidnya itu enggak cukup untuk sholat berjamaah. Semua masjid enggak cukup. Ya. Kalau ada pengumuman begitu ya. Setiap Anda sholat berjamaah di masjid akan diberi 1 gram emas 24 karat. Masjid full. Nah, maka pahalanya juga tidak diperlihatkan sekarang gitu. Nah, pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha gitu. Itu. Khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi siap lagot patun aurahatun fisabillah khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi tidak diperlihatkan sekarang karena besok di hari kiamat itu ya memang disortir 1:999 orang. Satu surga 999 orang masuk neraka. Tadi ya agak ketat ini. Ketat, persaingannya ketat. Ya, mari sholatnya berjamaah selalu sholat berjamaah diusahakan sholat berjamaah. Saya itu kerja itu gimana? Yo paling tidak itu yo, jadi nggak ada dalilnya paling tidak itu nggak ada. Yo paling tidak yo maghrib sama isya itu kan waktunya deket itu. Datang ke masjid itu maghrib. Setelah maghrib menunggu sampai isya kan dapat pahala sholat terus itu. Gitu. Menunggu sampai isya. Isya aja paling 1 jam itu. Pahala dapat pahala menunggu sholat itu, menunggu sholat isya. Karena waktunya pendek itu. Kalau luhur ke asar kan panjang, asar ke maghrib panjang, maghrib ke isya pendek, isya ke subuh panjang. Paling dekat itu maghrib ke isya itu. Mari kita tingkatkan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.